Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Rike di sini, masih di pelajaran matematika kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Dan meskipun kalian belajar dari rumah, Ibu tetap ingin mengingatkan, mari kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker saat berada di luar rumah, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, serta jaga jarak. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi matematika, yaitu operasi hitung campuran, bilangan cacah, dan pecahan. Nah, sebelum kita memulai materi, baik kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu masuk ke penjelasan materi, ada baiknya kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan sesuai dengan urutan operasi. Dan yang kedua adalah siswa mampu menyelesaikan soal hitung campuran bilangan cacah dan pecahan sesuai urutan operasi. Nah, baik. Pada tayangan sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa operasi hitung itu ada 4. Kalian tentu masih ingat bukan? Ya, yang pertama adalah penjumlahan. Yang kedua apa? Iya, pengurangan. Kemudian yang ketiga perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Bagus, anak Ibu masih ingat. Nah, jadi jika operasi hitung campuran berarti dalam menyelesaikan sebuah perhitungan ada terdiri dari perkalian, pembagian, penjumlahan, ataupun juga pengurangan. Nah, jadi di dalam satu operasi hitung itu bisa terdapat lebih dari satu operasi matematika. Nah, baik. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, 3/5 ditambah 1/2. Nah, cara untuk mengerjakan soal ini ada 2 macam. Yang pertama, boleh kita pisah. Dipisah sini maksudnya adalah bilangan asli dengan pecahan. Nah, jadi kita kumpulkan bilangan asli dengan bilangan aslinya. 2 ditambah 3. Nah, lalu kemudian pecahan dengan pecahan. Dua ditambah 3 adalah 5. Nah, sekarang kita lihat di sini penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, dengan cara, iya betul, dengan kelipatan, dengan KPK. Nah, kalau kita mencari kelipatan, maka kita harus hafal dulu ya anak-anak Ibu perkalian, supaya tidak salah nanti mengurutkan berapa kelipatan angka tersebut.
Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, angka yang sama kelipatannya yaitu 10. Nah, baru kita samakan. Karena ini 10 dibagi 5 itu 2, berarti 5 ini kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kali 2. 3 dikali 2, 6. Ini tadi supaya jadi 10 kali 5, pembilangnya juga kali 5. Nah, karena sudah sama, maka bisa kita langsung kerjakan operasinya. 5 ditambah 6 tambah 5, 11 per 10 sama dengan 5, 11 per 10. Nah, inilah hasil dari penjumlahan dari 23 per 5 ditambah 31 per 2. Nah, bagaimana anak-anak? Kalau kalian menyimak dengan baik, tidak sulit. Nah, tapi harus rajin berlatih dan mengulang lagi di rumah. Sambil dibuka ya bukunya, atau siapkan juga pulpen dan kertas. Kita sama-sama berhitung. Nah, baik. Ini adalah tadi cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita merubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Nah, jadi di sini 23 per 5 dirubah jadi pecahan biasa. Nah, 5 dikali 2 tambah 3. Sedangkan penyebutnya tetap. 5 dikali 2, 10 tambah 3, 13 per 5. Nah, maka di sini langsung saja kita tuliskan 13 per 5 ditambah 3, 1 per 2. 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7 per 2. Nah, jadi kembali ya, karena penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu dengan KPK. 10 bagi 5, 2. 13 kali 2, 26. Ini kali 5. Nah, 26 ditambah 35, 61 per 10. Nah, ini kita kecilkan 6, 1 per 10. Nah, sekarang coba anak-anak lihat. Lah, kok beda ya? Ada yang tahu kenapa jadi hasilnya berbeda? Sekarang kita cari tahu ya. Ini 5, 11 per 10. Oh, ini pecahannya masih bisa dikecilkan lagi ya. Pinter. 11 per 10 kita kecilkan lagi menjadi 1 per 10. Maka 5 kita tambahkan 1, 6, 1 per 10. Nah, baru hasilnya sama. Iya, anak-anak, bagus sekali. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama tadi kita bisa memisah bilangan asli dengan pecahannya, atau cara yang kedua langsung merubah pecahannya menjadi pecahan biasa. Nah, nanti kita sambung lagi untuk segmen selanjutnya. Terima kasih sudah menunggu.
kita lanjutkan lagi untuk soal yang selanjutnya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya belajar matematika bersama Ibu. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini soalnya adalah pecahan desimal. Bagaimana cara kita mengerjakan operasi ini? Yaitu kita bisa langsung mengerjakan seperti operasi biasa. Nah, tapi bedanya adalah ketika kita menyusun, maka yang harus disejajarkan adalah tanda komanya. 5,3 dikurang 0,72. Nah, di sini 8, 5, 4. Nah, komanya kita sejajarkan. Maka hasil dari 5,3 dikurang 0,72 adalah 4,58. Nah, bagaimana anak-anak? Ini sama seperti operasi pada umumnya, tetapi yang harus kalian ingat adalah kita harus mensejajarkan koma. Pengurangan ataupun penjumlahan sama. Sekarang soal yang berikut. Nah, sekarang Ibu ingin memberi contoh ada pecahan persen. Nah, maka persen ini juga harus kita rubah menjadi pecahan biasa. 5% itu sama artinya dengan 5/100. Nah, pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, kalian tentunya masih ingat kan nilai tempat? Nah, 2 angka di belakang koma berarti per seratusan. Ditambah 125 terus 30 per 100. Nah, kita kecilkan 1 30 per 100. Nah, bisa kita kecilkan lagi, dibagi 2, 1, 15 per, bagi berapa nih supaya habis? Harus habis ya, harus yang paling kecil, sekecil-kecilnya kalau pecahan. Bagi 10 ya, 3/10. Nah, ini bagi 10, ini juga bagi 10. Nah, ini dia hasilnya 1/3/10. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalian tentunya sudah sebelumnya mempelajari di kelas 4 sudah, di kelas 5 sudah. Kelas 6 ini sebenarnya kita cuma mengulang, tetapi ya mungkin karena sudah lama dan bukunya jarang dibuka. Nah, ketahuan kalau yang masih lupa-lupa bagaimana caranya merubah pecahan menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang yang B, perkalian. Nah, kalau soal perkalian menemukan nanti soal bentuk pecahan biasa, maka mengerjakannya tidak perlu dirubah-rubah. Nah, kalian bisa langsung mengerjakan, yaitu pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, misalnya 1/2 dikali 2/3. Nah, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2/6. Nah, 2/6 ini masih bisa kita kecilkan lagi. Jadi berapa? Iya, betul, 1/3. Nah, jadi ingat ya,
Kalau perkalian, meskipun penyebutnya berbeda, kita tidak perlu menyamakan. Langsung saja dikerjakan seperti perkalian biasa. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau misalnya contohnya yang ini, desimal? Nah, kalau perkalian desimal, cara mengerjakannya itu adalah sama seperti perkalian biasa. Tetapi yang harus diingat adalah nanti di akhir jawaban itu jumlah koma pada perkalian itu harus sama dengan jumlah total koma yang ada di bilangan tersebut. Misalnya 1,5 dikali 2,3. Nah, kita coba hitung 1,5 dikali 2,3. Nah, jadi untuk perkalian ini kita awalnya abaikan saja ya tanda komanya, tidak perlu kita pikirkan terlebih dahulu, adalah ini hanya perkaliannya dulu. 3 dikali 5, 15. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 2 kali 5, 10. 2 kali 1, 2, 3, 5, 4, 3. Nah, baru kemudian kita hitung jumlah angka di belakang koma. 1, 2, 1, 2. Nah, jadi menghitungnya dari belakang. Nah, bagaimana untuk soal perkalian desimal? Nah, kalau kalian menyimak dengan baik, tentunya akan mudah dipahami. Nah, untuk soal pembagian, soal pembagian ini agak spesial daripada soal yang lainnya. Kenapa jadi Ibu katakan spesial? Karena ada beberapa perubahan yang harus kita ingat. Yang pertama adalah nih, bentuk pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat tadi caranya? 2 di sini dikali, lalu ke sini ditambah. 5 kali 2, 10 ditambah 3, 13 per 5. Yang kedua, ini tanda bagi. Tanda bagi ini nanti akan berubah menjadi tanda kali. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu karena ini juga bentuknya adalah pecahan biasa. 2 kali 3, 6 ditambah 1, 7 per 2. Nah, 13 per 5. Nah, ini tadi kata Ibu spesial karena tanda bagi ini kita rubah jadi kali, dan pecahan yang mengikuti tanda tersebut harus kita balik. Yang tadinya dia posisinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, jadi dia bertukar posisi. Nah, ini ya anak-anak Ibu yang sering lupa untuk memutar. Nah, merubah tandanya sudah betul, tetapi kadang merubah posisi ini yang sering lupa. Harus diingat ya. 13 dikali 2, 26. 5 dikali 7, 35. Nah, ini hasilnya. Tidak bisa lagi dikecilkan ya. Kalau tidak bisa ya biarkanlah seperti itu hasilnya. Nah, baik anak-anak. Ini adalah beberapa contoh operasi hitung campuran. Nah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi dengan Ibu. Sekarang kita lanjutkan berbagai pecahan. Nah, di sini kita lihat ada campuran dari berbagai macam. Ada pecahan desimal, pecahan biasa, kemudian di sini juga ada bilangan bulatnya. Nah, tinggal kita perhatikan operasinya di sini apa. 0,75
kita jadikan pecahan biasa, yaitu 75 per 100 ditambah 1 per 2 dikali 2 per 10. Nah, kembali lagi kita ingat di sini ada perbedaan operasi, ada penjumlahan dan perkalian. Masih ingat mana yang lebih kuat? Ini atau yang ini? Ayo, yang mana? Iya, bagus. Kali, karena kali lebih kuat, maka kita mengerjakan yang perkalian. 75 per 100 ditambah 1 dikali 2. Kita langsung saja ya, 2 kali 10, 20. Nah, karena di sini sudah sama bentuknya, maka tetap kembali karena operasi penjumlahan kita samakan dulu penyebut per 100. 175. 100 bagi 20 dapat 5 kali 2 10. Hasilnya adalah 75 tambah 10 85 per 100. Nah, kita kembalikan ke bentuk asal dari soal tersebut. 85 dibagi 100 0,85. Nah, inilah jawabannya. Nah, bagaimana? Anak ibu juga ikut menghitung kan di rumah? Iya, pintar. Sekarang yang kedua. Kita sama-sama ya menghitung. Nanti kalian bisa bandingkan jawaban kalian dengan jawaban ibu. Nah, sekarang di sini kita perhatikan ada operasi penjumlahan, operasi perkalian dan pembagian. Karena di sini perkalian dan pembagian sama kuat, maka kita kerjakan dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri ya, dari sini. 24 tambah 15 kali 3 45 dibagi 5. Nah, ini lagi penjumlahan dengan pembagian. Ini lebih kuat, maka ini yang kita kerjakan. 24 ditambah 45 dibagi 5. 24 tambah 9 33. Ayo anak ibu, bagaimana? Sama atau tidak hasilnya dengan punya ibu? Sama? Oh, berarti pinter, kalian sudah paham materi yang ibu berikan. Nah, dari sekian contoh yang ibu jelaskan, mudah-mudahan ya bisa kalian pahami. Ya, baik anak-anak ibu, dari sekian soal yang sudah ibu contohkan dan bagaimana cara mengerjakannya, ibu ambil kesimpulan pada materi kita hari ini adalah soal campuran. Pecahannya itu harus dikerjakan sesuai dengan urutannya dan kita melihat operasi hitungnya, mana yang lebih kuat atau mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian untuk pecahan campuran itu harus kita rubah menjadi pecahan biasa. Untuk soal perkalian itu bisa kita langsung kerjakan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, untuk tanda operasi pembagian itu tadi ibu bilang spesial ya. Kenapa jadi spesial? Karena pembagi itu nanti akan berubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan yang mengikutinya itu harus kita putar susunannya. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang karena sudah ibu berikan kesimpulan, semoga kalian bisa mengulang lagi di rumah. Nah, itu matematika tuh intinya itu anak-anak harus sering dilatih dan diulang di rumah. Nah, mudah-mudahan anak ibu tidak malas ya untuk mendalami materi kita pada hari ini, maka akan
nanti di akhir segmen akan Ibu berikan tugas di rumah. Nah, anak-anak Ibu yang pintar, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kalian bisa semangat mengikuti tayangan Ibu. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Dan ingat, kita bersama-sama jaga protokol kesehatan. Tetap laksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.